mau rakit Sinanju dari Comet Teknologi. Boxnya kayak gini, polos aja, lalu cuman ada siluet atau outline dari modelnya ya. Dan di sini ada logo brandnya itu Comet Teknologi, polos ini doang, menghindari hak cipta ya. Buka langsung aja bro. Langsung disambut sama liner merah buat armor ya, merah Ferrari atau apa itu. Ada banyak part merah di sini, part simetris kiri kanan kayaknya. Ini buat shieldnya kayaknya, lalu ada plastik isinya runner kecil-kecil warna chrome metalik, sama ada merah lagi dikit dan ada hitam di situ. Lalu ini part apa ya, kayak ini ya, peluru-pelurunya gitu ya, warna silver dop ya, dop agak metalik kayak gitu. Lalu part clear warna kuning buat beam saber, sama ini buat kokpitnya kalau nggak salah. Lalu part putih ini bagian apa saya belum begitu paham bro. Lalu part untuk shieldnya ya, aksen warna emasnya ya, ini coatingan ini bro, jadi dia semoga nggak jadi nambah tebel ya, biar nggak nyusahin pas nakit. Lalu sisanya part hitam untuk frame-framean dan armor juga ada sih, campuran semuanya hitam. Paling banyak ada part hitam itu bro. Ininya moldingannya lumayan rapi, nggak bleber, dan ini agak ngedrop gitu ya, ngedrop hitam, ngedrop kayak gitu. Terus semoga nggak tebel sih, kalau tebel jadi makin susah nih nambahin daging. Nah itu ya kayak gitulah, metalik gitu dan licin banget ini. Merahnya mirip kayak yang hitam tadi, kayak agak semi dop atau glossy juga sih, di tengah-tengah gitu. Dan ini warna merah. Lalu part metaliknya ini coatingan juga sih, part chrome metaliknya ini coatingan bro. Part Q kit ini saya beli di harga 650.000 kalau nggak salah, dulu PO-nya udah lama banget ini bro. Cuman kalau harga sekarang saya kurang update ya berapanya pastinya ya. Langsung kita ke sesi rakit aja dulu. Akhirnya jadi bro. Sinanju Comet Teknologi. Oke, disclaimer, berhubung udah lama nggak rakit MG ya, kalau misal ada part-part yang salah atau kebalik atau gimana, tolong koreksinya ya. Oke, langsung kita
satuin aja antar anggota badannya bro. Ini dulu ya, kepala modelnya ini ya, si clip gitu ya, ini ya, si clip masuk ke sini. Cuman untuk yang dalamannya ada yang nyentuh bodinya tetap ball joint ya. Dan kit ini sangat tajam-tajam bro, jadi ya mirip mocin gitu kan ya. Oke, kita pasang waistnya pakai ini. Kenapa harus dipisah kayak gini, gua juga belum tahu sih bro alasannya kenapa sih. Ada yang tahu silahkan komen aja bro. Dan ya untuk yang part per kemarin yang apa itu per, lalu ada kayak cincin krum-krumnya itu lumayan detail yang lumayan oke sih itu. Lanjut pasang side ininya dulu ya. Nah ini saya ngomong ini dulu ya, hati-hati aja sih sama yang model bentukan kayak begini. Hati-hati sih, harus kikis sih. Di manual booknya juga banyak ini ya peringatan, karena ini ya kalau di translate itu ya kurang lebih ngasih peringatan kalau partnya itu sangat kenceng gitu ya, sampai sense kalian untuk ngerasain yang kiranya mau seret itu kudu diperhatiin ini, soalnya bagian vital juga ya kalau sampai patah. Oke, kita pasang side skirtnya ya bro. Dan ini agak tricky karena ada part per-pernya tadi ya, itu yang paling ribet sih bro, pasang per-peran itu. Oh ya, tadi sempat kejeda bro, ini ulang lagi. Lalu ya segini bro jadinya bro. Dan unitnya seperti ini. Kita cobain gimmick-gimmicknya dulu ya bro ya. Nah ini ada catatan untuk kakinya ya, ujung kakinya ini tadi kayak harus ngikis bagian sininya bro, karena tadi menonjol ke sini. Ini videonya kayak gitu bro. Bagian kaki bisa dibuka seperti itu, samping ke atas kayak gini ya, lalu pinggirnya bisa ngebuka kayak gini. Lanjut next di waist yang bagian belakang bisa dibuka sampai segini doang, kelihatan kayak mesinnya itu. Lalu open cockpit ya, ini ya open cockpit, cuman nggak begitu kelihatan. Dan cockpitnya dalamnya itu yang modal bulat hijau gitu ya, pilotnya di dalam buletannya itu. Lalu untuk lengannya mirip kayak yang kaki ini ya, cuman arahnya beda, dia ke bawah dan kaki ke atas kayak gitu. Soldier armor kita bisa buka sih kayak gini. Nah ya, bisa buka sampai segini ya untuk karena nabrak ini. Dan yang samping bisa gerak-gerak ini juga. Nanti lanjut di artikulasi aja lah kayak gitu bro. Lalu kita ini lihat backpacknya ya. Backpacknya lumayan beda banget kayak yang aslinya. Ini kelihatan bentuk banget, nggak kayak tabung polos gitu ya. Ini beneran ada detail-detailnya yang dimana saya suka juga sih. Itu bisa membuka kayak gini bro, ya dicapung kayak gini. Lalu ini detail-detail kecil, gimmick untuk thrusternya itu warna putih. Lalu untuk yang atas itu kayak gini ya, mirip apa Z joint atau gimana sih itu namanya. Ntar lepas nih, mirip kayak yang lengan sama kaki tadi, itu doang. Lalu apa lagi, ini nggak bisa, udah sih kayak begitu bro. Langsung ke artikulasi aja kali ya. Kita coba, nggak bisa banyak
posoin sih ini manggit ini, kayak mirip unicorn juga, memang minim artikulasi bro. Ini bisa kebuka kayak gini ya. Lalu kaki ribet banget, nggak berani bro mentok segini juga sih kayaknya, ini kepentok di sini ya. Lalu lututnya seperti ini bro, lututnya bro, wah mentok di sini ya. Dan ada gimmick di lututnya juga, biasa untuk MG kayak gitu. Lengan kita bisa putar full, lalu bisa putar kayak gini. Oh bisa mentok tapi nabrak dikit sih. Lalu sikunya mentok ya, double join. Dan yang sebelah sini bisa kayak gini bro, bisa ada pergerakan dikit. Lalu soldier armor tadi udah ya, ini gampang lepas, ini mah emang dibuat gampang lepas sih desainnya. Mentok segini, ini juga mentok segini. Kepala bisa muter 360, bisa digidik, bisa ngangguk kayak gitu ya. Mentok segini untuk lihatin atas, dan bawah mentok segini. Lalu hip jointnya kita coba ya, jointnya kiri kanan aman. Itu apalagi, nah ini kakinya kayak gini bro, bisa muter dan mentok armor kakinya ya, segitu doang. Ke bawah segini, ke atas segini. Lalu ini cuman bisa ke bawah, nggak bisa ke atas. Lalu ini bisa kayak begini bro, bisa kebanyakan ke bawah ya, ke atasnya mentok segini doang sih, kebanyakan ke bawah ini. Lalu apa lagi, udah ya, udah sih. Ini bisa, ini model per ya, saya tadi sempat copot ini jadi kayak ngetarik gitu, pernya jadi tambah panjang, terus saya potong dan hasilnya nggak simetris harusnya ini kayak gitu bro. Waist belakangnya kayak begini ya, bisa dibuka tadi. Lalu udah sih, nggak bisa banyak pose bener sih. Side skirtnya cuman nggak bisa sih, dikit banget kayak gini doang. Emang terbatas ya seri ini, UC Unicorn atau Sinanjunya juga emang nggak banyak bisa diposein. Lanjut ke backpacknya bro, kita lihat artikulasinya, bisa muter 180 saja. Ini bisa dibuka tadi ya, ini ada gimmick kalau ditarik harusnya sih buka sih, nah kayak gitu bro. Ada mekanismenya dikit di sini, lumayan. Ini juga. Lalu ini ball joint sih, bukan sih, ball joint yang sini, ini bisa puterin freely. Lalu ini udah sih kayaknya, ini nggak bisa, yang tengahnya nggak bisa gerak. Mentok ya, kiri kanan kayak gitu. Udah sih kayak gitu doang. Lanjut ke aksesorisnya. Wah ini, oh ya ini tambahan aja sih, saya banyak pakai lem juga sih, soalnya random banget sih, gacak banget. Ada yang kuat gitu nempelnya, ada yang cuma sebatas dikit doang, kayak misal ini ya, ini kan dapetnya dikit banget kan, ini harus
sebaiknya dilem aja sih, cuman bukan lem yang permanen kalau saran saya ya. Banyak pakai lem itu emang skill issue saya tuh, emang kayak gitu ya. Ini buat konektor apa ya ini, saya nggak tahu, belum tahu sih. Ini bisa diputer untuk konektornya, bisa kayak gini juga, lalu bisa dikombin sama yang basukannya bro. Caranya saya sudah coba tadi dong, kayak gini doang sih, jadi panjang banget sih, kayak gitulah. Lalu kita lihat pasukannya ya, bisa maju mundur segini, dan ini bentukannya kayak apa ya. Lalu ini bisa diputar-putar gini, geserin untuk pegangannya. Ini bisa dikukang kayak gitu bro. Untuk isi magasinnya ini set, ini cuma buat kuncian doang kayak gitu bro. Pegangnya di sini ya btw ya, bukan di sini ya, tapi di sini. Udah sih, ini ada dikit juga. Oke bro, kita lihat snipernya. Snipernya kayak begini bro. Ini part clear hijau ya, tapi saya pakai marker kuning ini, entahlah yang di biru sih, ini goblok sih. Nah ini kayak ada penahannya gitu atau gimana ya, intinya ini bisa dilepas kayak gini, kayak jadi minigun ya. Kita bisa masukin ke situ. Kayak gitu doang bro, nggak ada pegangan keduanya ya ini ya. Bisanya dipegang satu tangan doang. Udah sih, lalu palingan ini sih dapat 3 set, yang tangan ngebuka, tangan pegang rifle atau beam saber ya, sama yang beneran ngepel nggak ada bolongannya ini, untuk yang fishnya buat nonjok beneran nggak ada bolongannya nih. Kayak gitu aja sih. Lalu kapaknya nih ya, kapak beamnya ini ya, bisa disatuin gini, jadi bengkokin gini ya, dan ini bisa naik turun kayak begini bro. Dan copot ternyata bisa naik turun kayak gini, lipat kayak gini ya. Dan kita dapat spare juga, nggak tahu ya kok spare buat apa sih. Dapat 2 set itu, sama yang untuk beam sabernya. Beam sabernya hilang 1 bro, sialan. Beam sabernya, coba kita lihat beratnya di berapa ini. Beratnya di 305 gram ya, dengan shield dan sniper rifle-nya. Tes durability-nya ya bro, siap-siap hancur ini bro. Durability-nya kayak gini bro, lumayan kokoh juga sih. Palingan yang aksesorisnya doang. Untuk unitnya ya lumayan kuat sih, seperti itu ya. Oke. Kalau kita compare dengan Mighty Strike Freedoms ini bro, dengan MG Heavy Arm, HG Sazabi, dan terakhir
MG Hazel. Memang si Nanju dan Unicorn tuh sangat besar bro, apalagi kalau MG ya. Detailnya juga kalau yang versi ini lebih ke MB version ya, mirip-mirip ini yang high resolution ya. Jadi kayak gitu bro, 650-an ribu dapat yang tajam-tajam dan detailnya lumayan oke. Ada part metal dan beberapa hand grenade bro. Oke, makasih yang nonton sampai menit ini. See ya to the next video. Bye.